Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang, selamat bergabung dengan kami channel Kang Dalam Baik. Pada kesempatan saat ini kami akan menampilkan video tentang sosialisasi penyelenggaraan pemilihan KUWU atau pemilihan kepala desa di Kabupaten Indramayu. Karena sebentar lagi seluruh desa-desa yang akan menyelenggarakan pemilihan KUWU ini sudah mempersiapkan tahapan-tahapannya. Ikuti terus video-video kami di channel Kang Dalam Baik. Yen wis dadi aja tukar ya karo tangga sampai sengit-sengitan. Kuma pira lawase sampai pegot ning medulurane. Kuma pira suwene sampai tukar lan tanggane. Cuman gara-gara ku bari tangga orang wau. Aduh eman sampai pegot meduluran. Bi, sedulure sampeyan kunku masa tukaran? Cuman gara-gara ku sampeyan tukaran karo sedulur. Masya Allah, pada elinga sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Pak Camat serta Pak Sekmat dan jajarannya. Yang kami hormati rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Dapil 5, semuanya dari Dapil 5. Yang kami hormati Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang ini dalam rangka untuk bersama-sama mensukseskan hajat pemerintah daerah, yaitu pelaksanaan pemilihan KUWU serentak di Kabupaten Indramayu. Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa ini disebut hajat pemerintah daerah? Karena memang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa ada keterlibatan kita semua, baik di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan tingkat desa. Di tingkat kabupaten ada panitia kabupaten. Panitia kabupaten terdiri dari Forkompimda. Jadi bupati terlibat, pimpinan DPRD juga masuk dalam kepanitiaan, kepolisian, Kodim, dan dari Satgas COVID. Kemudian di tingkat kecamatan, Bapak Ibu yang saya hormati, ada ketentuan tentang subkepanitiaan. Kalau dulu-dulu pelaksanaan pemilihan KUWU atau pelaksanaan pemilihan kepala desa itu camat itu tidak masuk kepanitiaan, tapi sekarang masuk subkepanitiaan bersama dengan Kapolsek, bersama dengan Danramil dan unsur lainnya. Nah, ini yang membedakan pelaksanaan Pilwu tahun sekarang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi ada hal-hal yang baru
hal-hal yang harus dilakukan oleh kita semua. Karena apa? Karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, semua terutama panitia, BPD, PJ Kubu memahami, pasti sudah membacanya. Yang juga harus Bapak Ibu pahami bahwa peraturan daerah Kabupaten Indramayu nomor 5 tahun 2017 ini merupakan amanat dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Jadi aturan di atasnya adalah Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kemudian peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Dilanjutkan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan PP nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Kemudian juga turunannya Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Dilanjutkan Permendagri nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Dan terbaru Permendagri nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan Permendagri 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Permendagri 72 tahun 2020 ini yang memaksa kita untuk taat pada aturan. Permendagri 72 tahun 2020 ini memaksa kita pelaksanaan pemilihan kubu dilakukan melalui sistem TPS. Apa ya? Nanti kalau Bapak Ibu pelaksanaan pemilihan kemarin itu kita masih dikumpulkan dalam satu tempat di balai desa. Nah, di Permendagri 72 2020 ini memaksa kita taat bahwa pelaksanaan pemilihan kubu dilaksanakan melalui sistem TPS. Maksimal berapa Pak Camat? Maksimal 500 pemilihnya. Sebenarnya kalau sistem TPS itu sudah tidak aneh bagi kita. Ya, sistem TPS itu sudah berjalan dalam hal pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati melalui TPS. Nah, sekarang ini Pak Bu, mau tidak mau kita harus juga mengikuti sistem TPS. Walaupun Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 dan turunannya itu sebenarnya sudah mengatur bahwa pelaksanaan pemilihan kubu, pemilihan kepala desa itu harus metodenya atau sistemnya TPS. Tapi kebanyakan kabupaten, banyak kota masih menyelenggarakan pemilihan kepala desa dengan sistem terpusat. Ini hal baru bagi kita, tapi bukan juga hal yang baru bagi masyarakat untuk melalui sistem TPS. Kata Pak Rozak, ada yang protes, kenapa harus sistem TPS? Karena akan mengurangi penghasilan orang lain, ya Pak Rozak ya, terutama para dukun, ya kan? Para dukun, para yang biasa nyewakan kursi itu Bapak, nyewa kursi meja untuk duduk di panggung gitu. Kemudian juga karena dengan sistem TPS itu kan tidak diharuskan bahwa calon itu duduk di panggung. Calon itu ya tetap saja di rumah saja, santai saja di rumah kan gitu kan. Karena apa? Siapa yang mau nonton di panggung kan gitu kan. Orang sibuk masing-masing di
TPS-nya sendiri-sendiri. Jadi akan sistemnya berbeda, caranya berbeda, tapi insya Allah bakal Indramayu Pak mulai tanggal 1 Juni tanggal loro ki kayane iki sing bakal dideleng sing luar angkasa ki tertutup kabut Pak. Iya karena adu menyan. Gimana? Wiridan. Wiridan. Adu menyan. Nah, Bapak, Ibu yang saya hormati, saya ke sini ke Perda kita di Perda tentang penyelenggaraan pemilihan KUU ini ada 7 bab, terdiri dari 7 bab. Bab 1 tentang ketentuan umum, bab 2 tentang pemilihan KUU. Pemilihan itu ada proses tahapan, persiapan, pencalonan, tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian bagaimana penyelesaian perselisihan, terus ada pembiayaan, ada ketentuan sanksi dan ketentuan khusus serta ketentuan penutup. Kami tidak ingin membahas satu persatu pasal dan bab, hanya ingin menyampaikan beberapa poin saja. Pertama, Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan kepala desa. Dan itu kita sudah melakukan semua, sudah dilaksanakan semua, panitia sudah terbentuk. Di ketentuan selanjutnya, panitia pemilihan kepala desa itu bersifat mandiri dan tidak memihak. Kami ingin mensupport bapak-bapak yang jadi panitia, yang telah ditunjuk sebagai panitia, bahwa bapak, ibu, panitia harus bekerja mandiri dan tidak memihak. Dan BPD juga jangan sekali-sekali mengintervensi panitia. Karena apa? Ketika BPD sudah membentuk panitia, berarti BPD sudah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada panitia. Dan panitia, sekali lagi kami mengharapkan, meminta bersifat mandiri dan tidak memihak. Laksanakan ketentuan-ketentuan, laksanakan peraturan-peraturan, insya Allah pelaksanaan pemilihan berjalan damai, aman, lancar, tertib, tidak ada persoalan, tidak ada permasalahan. Ketika panitianya tidak mandiri, kemudian juga memihak, itu sudah menanam bibit-bibit, menanam bibit-bibit ketidakpercayaan. Kami harapkan panitia ini pegang teguh aturan yang ada, undang-undang, PP, Permendagri, Perda, Perbu berkaitan dengan pelaksanaan. Karena apa? Kalau itu pegangannya sudah, apapun yang diprotes, karena saya yakin yang namanya proses pemilihan itu pasti ada gesekan, pasti ada ketidakpuasan, pasti ada permasalahan. Tetapi kalau panitianya, saya yakin bersikukuh, berpegang teguh pada peraturan, saya kira tidak ada masalah. Kemudian juga tentang panitia pemilihan ini, Bapak Ibu, termasuk juga untuk TPS, panitia TPS. Kami ingatkan mengingatkan kita semua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, panitia pemilihan itu bersifat mandiri dan tidak memihak. Jadi mohon tidak ada titipan-titipan dari para calon, Pak. Jadi calon ini berusaha untuk memasukkan orang-orangnya menjadi panitia, kan gitu. Di tingkat TPS ini paling kan gitu kan. Ya.
cari orang yang siap bekerja mandiri dan tidak memihak. Karena ini kita kalau sistem TPS itu kan membutuhkan banyak tenaga kan gitu kan di tiap-tiap TPS ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau persyaratan Bapak Ibu sudah baca semua di tatib, di Perda juga sudah ada, di Perbub juga sudah ada, bahwa persyaratan yang harus diikuti, dilengkapi oleh calon itu sudah jelas. Jadi tidak ada interpretasi lain, tidak ada pemahaman yang lain berkaitan dengan persyaratan. Contohnya, sebentar Pak, saya sih tadinya pengennya saya ditampilkan di sini, tapi masnya nggak bisa. Contohnya begini, izin Pak Camat, video Pak Camat kemarin rame tentang LPPD, di ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 tahun dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun anggaran kepada bupati. Jadi tidak ke camat, Pak. Ya, tapi memang secara administrasi Pak Camat pasti tahu kan menyampaikan. B. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati. Yang D, tadi B. C. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap tahun anggaran. Yang D. Memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap tahun anggaran. Ini saya mengingatkan Pak Wuwu, Bu Kuwu, di pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000 jelas. Jadi LPPD itu setiap tahun anggaran kepada bupati. Kemudian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan pada bupati, kepada BPD, kepada masyarakat itu amanat pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 tahun. Di Perbub itu tidak ada ketentuan, tidak ada keharusan bahwa incumbent atau kubu yang masa jabatan 2015-2021 tidak ada ketentuan harus melampirkan LPPD. Tidak ada. Yang ada adalah surat pernyataan bahwa sudah menyelesaikan LPPD. Surat pernyataan saja. Jadi bukunya itu Nggak ada. Jadi harus ini. Ketika ada persoalan, kita pemahamannya kembali ke undang-undang. Ya. Karena LPPD itu tahunan. LPPD akhir masa jabatan nanti ketika periode itu selesai. Disampaikan ke mana? LPPD itu jelas di undang-undang dilaporkan ke bupati. Jadi mohon panitia, BPD dan lain-lain ketika ada persoalan, ayo kita kembali ke peraturan. Pegangannya adalah peraturan. Tidak boleh menafsirkan secara sendiri-sendiri, sepihak. Tuh ya. Bapak,
Ibu yang saya hormati, itu sebagai awal lah kita untuk diskusi pada siang hari ini. Saya sebenarnya kalau ingin menyampaikan semuanya Pak, 1 jam nggak selesai. 1 jam nggak selesai. Ini nanti durasinya kebanyakan Pak Rozak. Iya. Ya, iya. Izin Bapak Ibu, saya membawa tim untuk dokumentasi. Saya pribadi karena dari staf tidak ada dokumentasi. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Camat beserta jajarannya, Bapak Ibu Kuwu, Bapak-bapak PJ Kuwu, Bapak-bapak Ketua BPD dan seterusnya yang saya hormati, itu awalan kita untuk diskusi. Tapi kalau misalkan sudah dianggap cukup, ya sudah, kita tentunya mengucapkan banyak terima kasih. Yang jelas begini, sebagai perda, sebagai produk hukum daerah, Pak Kuwu ini sarjana hukum, advokat, sama-sama seperti saya kayaknya di Peradi apa ya, aktif di Peradi ya. Iya. Beliau Peradi, Persatuan Advokat Indonesia, saya juga anggota Peradi, Persatuan Advokat Indonesia. Cuma saya tidak boleh berpraktek Pak, karena karena undang-undang mengharuskan harus cuti. Gitu Pak Rozak. Jadi walaupun saya punya izin kartu pengacara tidak boleh digunakan. Undang-undang melarangnya. Yang namanya perda ini Bapak Ibu tentunya tidak sempurna. Tidak sempurna. Perda ini dibuat tahun 2017 ketika saya menjadi ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Perda ini menurut saya harus disesuaikan karena apa? Ada Permendagri baru yang memaksa kita juga harus mengikuti peraturan yang harus dilaksanakan. Itu saja Bapak Ibu yang saya hormati, yang kami hormati. Mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini ada manfaatnya. Yang jelas mestinya Bapak Ibu, sosialisasi kita ini sebagai bahan untuk bersama-sama berkonsolidasi, menyamakan persepsi, menyamakan pemahaman yang sama terhadap sebuah peraturan. Jadi tidak menafsirkan sendiri-sendiri yang akhirnya kemarin Pak Camat korbannya. Ya enggak korban sih Pak, jadi Pak Camat jadi terkenal lah gitu. Lebih terkenal. Iya, lebih terkenal lagi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas atensinya. Tonton terus video-video kami di channel Kang Dalambai yang berisi tentang informasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Indramayu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa baik, sing penting subur desane, masyarakat pada dukung supaya desane makmur. Ya hai. Ora tua, ora enom, pengen milih nih calon kuning, pengen tempat pilih